Pemirsa, Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur mendapat belasan aduan dari korban pelecehan seksual fetish kain jarik. Pihak kampus dan polisi meminta para korban melapor ke polisi agar kasus ini segera terungkap. Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur menerima 15 aduan terkait kasus pelecehan seksual fetish kain jarik berkedok riset oleh mahasiswa berinisial G. Belasan aduan itu disampaikan korban yang enggan memberikan identitas. Pihak kampus juga meminta para korban melapor ke polisi sehingga kasus ini bisa segera terungkap. Sementara itu hingga kini pihak kampus terus berupaya menghubungi terduga pelaku dan keluarga, namun belum mendapat respon. Tapi agak sumir karena laporan itu hanya mengatakan dia tidak menjelaskan namanya siapa dan juga tidak ditanya identitasnya, tapi dia mengatakan bahwa saya pernah punya pengalaman di chat seperti ini. Jadi pada pelaporannya 15 itu baru selevel itu. Kasus dugaan pelecehan seksual berkedok riset ini menjadi sorotan setelah video seorang dibungkus kain jarik viral di media sosial. Korban mengaku diminta membungkus tubuh menggunakan kain jarik dan diikat. Kemudian video pembungkusan ini dikirimkan ke terduga pelaku. Para korban juga mengaku mendapat ancaman dari terduga pelaku. Diduga terduga pelaku melakukan hal ini untuk mencapai kepuasan seksual. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan atas kasus dugaan pelecehan seksual dengan jarik di Surabaya, kita bergabung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Selamat sore, Pak Trunoyudo. Selamat sore, Mas Pandi. Selamat sore, Mbak Nisa. Pak Trunoyudo, sejauh ini sudah adakah korban yang melapor ke polisi? Baik, Mas Pandi. Jadi dari awal kita sudah melakukan kolaborasi dengan pihak PTN Unair, ya. Di sana pun membuka posko pengaduan dengan cara online. Artinya kita juga memberikan suatu privasi dan perlindungan kepada para saksi-saksi dan korban, dan himbauan dari kami dari pertama sudah kami sampaikan. Perkembangannya, untuk sejauh ini sudah ada 15 pengaduan melalui posko pengaduan tersebut, yang kemudian nantinya tentu butuh pendalaman bersama-sama antara pihak Unair dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur sudah membentuk suatu tim khusus yang dibentuk dari melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus maupun Direktorat Kriminal Umum. Begitu, Mas Pandi. Baik, bagaimana dengan pelaku, Pak? Apakah keberadaannya sudah terlacak, Pak? Untuk keberadaan kita lebih fokuskan atau konsentrasikan kepada para korban, ya, karena ini masih dalam proses penyelidikan. Tentunya dalam proses penyelidikan adalah mengumpulkan berbagai alat bukti yang ada dan kemudian kita lakukan analisa dan kemudian nanti kita lihat kembali apakah patut diduga adanya suatu tindak pidana ataupun bukan tindak pidana, tentu hasilnya masih tunggu penyidik. Dan dalam hal ini yang kita lakukan terhadap pelaku adalah akun GA, ya, yang menggunakan atas nama GA ini sudah kita lakukan penelusuran oleh penyidik. Baik, Pak Trunoyudo, informasi yang kami terima bahwa di tahun 2018 pelaku pernah melakukan kegiatan pelecehan seksual yang sama, Pak. Apakah benar demikian? Ya, Mbak Nisa. Jadi untuk terhadap kasus yang 2018 kita juga masih bagian daripada petunjuk yang perlu kita kumpulkan, ya. Apakah ada kesamaan baik itu pelaku ataupun motifnya, tentu masih kita lihat dan pelajari. Nah, ini adalah merupakan imbauan bagi para korban, ya, maupun saksi-saksi, sehingga ini akan meringankan ataupun juga mempermudah dalam proses penyelidikan ini, dan sehingga kita bisa ungkap secara tuntas. Kalau 15 orang yang melapor ini semuanya mahasiswa UNER, Pak Trunoyudo? Sejauh ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun ada 15 pengaduan, benar, ya, Mas Pandi. Kalau kondisinya seperti apa, Pak, yang melapor ini? Apakah ada trauma psikologis atau bagaimana? Ya, tentunya Kepolisian Daerah Jawa Timur termasuk dari pihak UNER saya yakini juga sudah menyiapkan dari tim psikologinya, ya. Artinya apakah ada trauma psikis ataupun secara fisik, kita akan lakukan langkah-langkah, ya. Nah, ini juga bagian daripada memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, dari 15 korban itu rentang waktu berapa tahun ke belakang, Pak? Untuk yang kita lakukan konsentrasi kan sejak Kamis yang lalu ini mulai viral, ya. Dan kemudian
dalam hal ini itu tadi Pak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran kan sudah membentuk kampung tangguh dan diantaranya juga ada segmen pada tempat pendidikan yaitu kampus tangguh. Nah disinilah peran kampus tangguh, kemudian semua informasi bisa kita lakukan lokalisir dan kemudian juga kita lakukan proses penyelidikan dan kita ungkap. Pak Trunoyudo, benar ini Pak Trunoyudo tadi masih mengatakan masih dilacak, tapi benar saat ini terduga pelaku tidak berada di Surabaya? Sejauh ini mungkin untuk keberadaannya secara teknis tidak bisa kami sampaikan. Namun penyidik masih konsentrasi untuk melakukan proses penyelidikan terhadap saksi-saksi dan saksi korban, serta penelusuran akun yang bersangkutan. Baik, untuk kejadian di tahun 2018, apakah pelaku sudah mendapatkan hukuman dari pihak kampus, Pak? Kami masih menelusuri juga, itu makanya bagian daripada penyelidikan kita ya, untuk melakukan pendalamannya, sehingga ini akan menjadi petunjuk awal bagi kita, ataupun juga petunjuk awalnya yang ada di media sosial serta viral sampai saat ini. Baik, dari 15 korban yang melapor, ada kemungkinan bertambah, Pak? Tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, ya, kalau memang ini dilakukan sejak lama dan kemudian juga merupakan beberapa, karena ini kan ada suatu kamuflase ya yang disampaikan adalah merupakan riset. Dan ini juga ditujukan kepada junior-juniornya ataupun kepada masyarakat umum yang lainnya, kita masih butuh pendalaman lagi. Kalau pelaku ini sejauh ini hanya mengarah pada satu orang ini ya Pak ya? Tidak ada kemungkinan ke lebih dari satu orang? Ya, kalau kita pelajari dari penelusuran akun yang ada, ya, baik itu caption atau statement di media sosial, itu disampaikan ya dari atas nama GA ini. Baik, pelaku pengikatan dengan jarik ini dilakukan oleh pelaku atau pelaku hanya meminta video atau fotonya saja, Pak? Sejauh ini kita belum sampai ke pemeriksaan hal tersebut ya, namun beberapa penelusuran caption bisa kita ketahui ada beberapa yang secara langsung yang bersangkutan melakukan, kemudian ada juga yang diminta oleh temannya yang ada di posisi korbannya melakukan, ataupun juga dirinya sendiri dilakukan dan kemudian mengirimkan gambar atau video kepada pelaku. Jadi ini masih kita pelajari kembali. Kalau sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, tidak ada laporan ke kepolisian, apakah pihak Anda masih terus menelusuri kasus ini, Pak Trunoyudo? Ya, nanti dari otoritas penyidik berdasarkan hasil dari penyelidikan ini kita lihat apakah memang ini delik biasa atau delik aduan ya. Tentu nanti kita tunggu dari otoritas penyidik setelah mengumpulkan hasilnya dan nanti kita lakukan kajian dan gelar perkara apakah ini merupakan suatu tindak pidana delik aduan ataupun tindak pidana yang memang tindak pidana biasa yang bisa nanti dibuatkan laporan temuan oleh penyidik. Baik, Pak Trunoyudo, untuk jejak digital dari pelaku sendiri, apakah video-video ini ia simpan sendiri atau ada satu komunitas yang memiliki kecenderungan yang sama mungkin, Pak? Ya, tentunya penyidik sudah melakukan penelusuran dan ini bagian daripada penyidikan yang nantinya ke depan ya, masih dalam proses penyelidikan ini dan ini masalah teknis dan belum bisa kami sampaikan sejauh itu. Baik, terima kasih Kombes Pol Trunoyudo Wisnu, Kabid Humas Polda Jawa Timur telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita beralih ke informasi terkait kurban. Pemirsa, seekor sapi kurban kabur saat akan disembelih dan masuk ke dalam hotel berbintang di Padang, Sumatera Barat. Sapi tersebut berhasil ditangkap oleh warga setelah terlibat kejar-kejaran di kawasan Pasar Raya. Keramaian warga ini terjadi saat seekor sapi kurban kabur saat akan disembelih di kawasan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Sapi ini kabur menuju Jalan Bundo Kanduang dan hendak masuk ke sebuah hotel berbintang yang berada di pinggir jalan raya sehingga membuat pengunjung hotel berhamburan keluar. Sapi ini kemudian kembali kabur menuju jalan raya dan membuat panik sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan ini.
Sapi kurban ini akhirnya berhasil diamankan oleh warga di kawasan Pasar Raya Padang dan kembali diikat untuk dikembalikan ke lokasi penyembelihan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selain di Padang, Sumatera Barat, sejumlah sapi di beberapa daerah juga mengamuk saat akan disembelih. Sapi terlepas dan berlari hingga menyerang warga. Seekor sapi kurban di Blitar, Jawa Timur lepas dan mengamuk. Sapi ini berlari ke tengah jalan kemudian menyerang sejumlah anggota polisi dan warga. Aksi sapi ini pun viral di media sosial. Mulanya sapi hendak diantar menuju masjid untuk disembelih. Namun saat diangkut ke mobil bak terbuka, sapi ini kabur dan berlari ke arah jalan raya serta rumah makan. Karena sulit dikejar, polisi terpaksa menembak sapi ini. Sapi ini kemudian disembelih di dekat rumah makan. Pemilik sapi kemudian mengganti sapi yang telah disembelih dengan sapi baru untuk diserahkan ke panitia kurban. Seekor sapi kurban yang akan disembelih tiba-tiba mengamuk. Sapi ini berontak dan merusak jumlah kendaraan yang parkir di depan masjid di Kuningan, Jawa Barat. Sapi ini juga menyerang warga. Akibatnya 4 sepeda motor milik warga rusak. Sejumlah warga juga terluka. Sapi akhirnya bisa dijinakkan setelah belasan warga berhasil menenangkan sapi ini. 1 jam kemudian, sapi disembelih di sekitar masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Dunia maya dihebohkan dengan aksi bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah. Pelaku kini diperiksa polisi atas dugaan membuat kegaduhan. Aksi pegiat dunia maya Edo Putra asal Palembang ini membuat warganet geram. Di tengah suasana Idul Adha, Edo justru membuat video prank bingkisan daging kurban yang justru berisi sampah. Usai melancarkan aksinya, Edo pun kembali mendatangi korban dan meminta maaf. Kamu masih muda lang prank pulang tua. Minta maaf Bu, sebenarnya situ ada kamera kan Bu. Ada kawan-kawan di situ. Mohon maaf Bu ya. Iya, sama. Ya tapi aku kasih beneran Bu duit Bu. Terima kasih. Iya, untuk Ibu beli daging Bu ya. Ya, terima kasih. Maaf Bu ya. Terima kasih. Ya Bu ya. Enggak apa-apa videonya dimasuk ke di YouTube. Enggak apa-apa. Coba lampai ke tangan dulu Bu di kamera Bu. Terima kasih. Kini akibat ulahnya Edo diperiksa intensif kepolisian Kota Palembang. Keluarga pelaku berharap Edo dapat dibebaskan. Paling-paling minta jalan solusinya yang terbaik kan, supaya dia bisa ya termasuk jadi pelajaran lah untuk dia kan ke depan. Ya, mungkin jangan solusinya dari pihak yang berwenang. Hingga saat ini Edo masih diperiksa Satreskrim Polresta Palembang. Edo pun terancam sangkaan pasal membuat kegaduhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya kasus prank bingkisan berisi sampah pernah menjerat YouTuber Ferdian Paleka dan teman-temannya. Sempat masuk daftar pencarian orang, Ferdian Paleka ditangkap polisi di Pelabuhan Merak. Ferdian Paleka dan kedua rekannya membuat heboh masyarakat karena video prank membagikan sembako berisi sampah ke waria dan bocah di Bandung, Jawa Barat pada awal Mei 2020. Ulah Ferdian diunggah ke akun YouTube miliknya dan menuai kecaman dari warganet. Tak terima dengan ulah Ferdian, korban yang dikerjai melapor ke polisi. Polisi lantas mencari keberadaan Ferdian dan rekannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Namun Ferdian menghilang setelah kasusnya ramai. Sempat masuk daftar pencarian orang beberapa hari, Ferdian ditangkap di Pelabuhan Merak bersama seorang teman dan pamannya. Ferdian akhirnya ditahan di rutan Polrestabes Bandung. Namun selang beberapa hari muncul video perundungan Ferdian oleh sejumlah tahanan lain. Hal itu membuat polisi memindahkan sel pemuda berusia 21 tahun itu. Kasus prank sembako sampah ini usai setelah korban mencabut laporan polisi. Ferdian serta dua rekannya akhirnya dinyatakan bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video satu keluarga makan di bahu jalan tol Cipali viral di media sosial. Tindakan warga ini sangat berbahaya dan menyalahi aturan berlalu lintas, terutama di jalan tol.
Inilah aksi satu keluarga yang tengah makan bersama di bahu jalan tol Cipali. Tanpa menghiraukan keselamatan mereka dan pengguna jalan lainnya, keluarga ini asik makan dan bercengkrama. Aksi mereka terhenti saat petugas patroli jalan tol menegur dan meminta mereka untuk pindah ke rest area terdekat. Aksi makan di bahu jalan tol ini sangat berbahaya dan tentunya melanggar aturan lalu lintas, terutama di jalan tol. Takutnya ada yang ngantuk dari... Pemirsa, Imigrasi Kelas 1 Bandung membongkar sindikat perdagangan manusia dengan modus pernikahan. Terbongkarnya sindikat tersebut bermula dari penangkapan 2 warga negara Tiongkok berinisial JS dan CS ketika pengajuan permohonan perpanjangan izin tinggal. Wake up. Ini dugaannya adalah adanya penyelundupan manusia atau penyalahgunaan izin tinggal. Tapi ini masih diduga. Pak Andri, tolong nanti dicek karena ini sudah ada arahan. Ada temuan ini sudah lengkap, data-datanya yang kita peroleh. Ini langsung ke rumah korban, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Nanti ditelusuri di sana. Dari hasil cek lapangan terhadap permohonan tersebut, ditemukan kejanggalan. Maka diturunkan tim intelijen keimigrasian yang bekerja sama dengan BAIS Jawa Barat untuk mengembangkan temuan tersebut. Dong. You? Please. Good. Wake up. Hey. Keluarin ini dulu. Immigration. Ya, and you. Ya, good. Di sana, petugas menemukan 2 WNA asal Tiongkok yang salah satunya diduga sebagai agen perdagangan manusia. Setelah ditemukan dan menikahi wanita Indonesia, SD kemudian membawa wanita yang diakui sebagai istrinya ke Tiongkok. Setelah 3-4 bulan di Tiongkok, SD dan istrinya kembali ke Indonesia dengan membawa 3 orang pria warga negara Tiongkok untuk dijodohkan dengan wanita Indonesia. Dalam menjalankan modusnya, SD dibantu istrinya untuk menjaring perempuan lainnya dengan iming-iming mendapatkan uang jutaan rupiah. Terpaksa, Pak. Terpaksa kenapa? Karena tekanan dari Cina. Setelah kami telusuri, ternyata pemilik rumah dan warga negara Tiongkok berinisial SD telah menikah. Kemudian kami melakukan pengembangan dan menemukan fakta bahwa akta perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia diduga palsu. Cara ini bertujuan mendapatkan visa masuk ke Tiongkok. Di sana, para pengantin wanita akan dipekerjakan secara tidak layak dan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Modus ini merupakan kedok untuk perdagangan manusia internasional. Hal ini kami kategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan manusia. Dari hasil tersebut, kami melakukan pemeriksaan terhadap keempat warga negara Tiongkok beserta saksi-saksi lainnya di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Bersamaan dengan diamankannya WNA berinisial SD, petugas juga berhasil mengamankan 3 WNA yang juga berasal dari negara Tiongkok, yaitu JS, CS, dan JF. Kasus ini telah mencapai putusan pengadilan dengan tersangka WNA berinisial SD yang divonis hukuman 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, sedangkan 2 tersangka lainnya yang berinisial ER dan JS masih dalam tahap pengajuan banding.